Insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menggugah perhatian publik. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga dampak teknologi terhadap perilaku remaja. Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara mendorong masyarakat untuk kembali memupuk kepedulian sosial dan mengkaji pembatasan game online yang diduga bisa mempengaruhi tindakan kekerasan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya membangun kepedulian dan kewaspadaan sosial di lingkungan masyarakat. Pemerintah menilai perlu dilakukan kajian mendalam terhadap game online yang mengandung unsur kekerasan. Sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung apapun langkah pemerintah agar peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta tidak terulang lagi. Termasuk wacana pembatasan game online yang mengandung unsur kekerasan. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengapresiasi langkah pemerintah membatasi akses game yang mengandung unsur kekerasan. KPAI mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan game online dan juga sosialisasi serta literasi mengenai game online. Yang pertama saya mengapresiasi ya Istana sudah mengambil sikap ya dalam hal ini dan juga merespon, salah satunya adalah dengan akan memblokir game tersebut. Sebenarnya kalau kami boleh meminta tidak hanya game itu saja, karena KPAI sudah mengkaji beberapa hal terkait beberapa game online yang itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak yang mereka terus bisa main tembak-tembakan mungkin ya, tetapi lebih dari itu. Unsur kekerasan dalam game online yang pernah kami sampaikan pada Kominfo kala itu dan sekarang Komditi itu banyak, Mas. Irliansyah Wijanarko, pengamat e-sport, menilai tidak semua tindakan kekerasan dipengaruhi oleh game online. Meski begitu, Irliansyah tidak memungkiri bahwa game online memiliki pengaruh terhadap perilaku pemainnya. Game online juga memberikan sejumlah manfaat, termasuk melatih strategi, kerjasama tim, dan konsentrasi. Sejujurnya, kalau menurut saya pribadi, nggak terlalu banyak pengaruhnya sebenarnya dari game online. Ya. Sebenarnya even di komunitas kita pun kita mempertanyakan dari mana anak tersebut kalau diduga ya dia mendapatkan akses untuk satu bahan peledaknya dan juga satu yang diduga sebagai entah itu senjata airsoft gun atau apapun itu gitu ya. Ya. Dari mana dia bisa mendapatkan akses seperti itu dan dari mana dia bisa belajar untuk menggunakannya. Pada peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, seorang siswa diduga menjadi korban bullying dan ada dugaan terduga pelaku terinspirasi konten kekerasan di media sosial dan game online. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait wacana pembatasan game online, kita akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang, psikolog klinis forensik, Mas. Siap. Psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Mbak Cassandra, kita ketahui bersama yang baru-baru ini cukup mengejutkan, seorang siswa SMA
diduga menjadi pelaku peledakan di sekolahnya dan juga kasus bullying yang juga mengandung unsur kekerasan. Dari sisi psikologis, sejauh mana pengaruh game online terutama yang mengandung unsur kekerasan terhadap perilaku anak dan remaja, Mbak Cassandra? Pada dasarnya tentu apresiasi harus kita berikan kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan arahan agar masyarakat mengawasi penggunaan atau penyalahgunaan dari game ataupun stimulasi-stimulasi melalui media. Tetapi apabila dikaitkan dengan kasus SMA 72, tentu kita harus melakukan pemeriksaan investigasi yang menyeluruh terlebih dahulu dengan memastikan apakah memang dugaan-dugaan tersebut terbukti. Karena sekali lagi ketika kita bicara dugaan bullying, tentu ketika ada dugaan bullying berarti ada pelaku, kemudian ada korban. Nah ini aja belum kita buktikan, bukti-buktinya belum lengkap untuk bisa kita pastikan apakah bullying itu memang faktor penyebab atau faktor pemicu. Kemudian yang kedua adanya penggunaan atau paparan game. Betul ya? Mungkin ada, tetapi seberapa banyak paparan game itu mempengaruhi tingkat radikalisasi, intoleransi, dan ekstremismenya gitu ya. Karena kembali lagi secara psikologis, sekarang saya menjawab pertanyaannya, adalah bahwa manusia akan sangat mudah terpengaruh oleh berbagai stimulasi yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam hal tidak langsung ini tentu saja segala bentuk paparan. Ya, kalau tadi langsung adalah interaksi dengan orang, kemudian juga mungkin ada buku, kemudian juga kalau di internet misalnya tadi game salah satu, tetapi ada hal yang lain yang lebih penting, yaitu misalnya media sosial. Jadi bagaimana mereka kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka bisa belajar untuk membuat yang disebut dengan IED ya, itu disebut improvised explosive devices gitu. Nah, anak-anak ini bisa belajar dari situ, dan terutama di dalamnya adalah juga ideologinya, ideologi kekerasan, intoleransi terhadap orang lain, bahwa ketika seseorang merasa tidak nyaman, merasa tidak senang, lalu kemudian boleh melukai hati orang lain. Nah, nilai-nilai inilah yang sebenarnya harus ditanamkan, tidak hanya di sekolah, tapi juga dari rumah, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, dengan kejadian ini, saya tentu berharap bahwa setiap orang tua, setiap tokoh-tokoh pendidik, dan siapapun yang mungkin bersinggungan dengan anak di sekitarnya, melakukan pemantauan dan monitoring yang sehati-hati mungkin untuk bisa melihat apakah memang ada perubahan perilaku yang terjadi yang bisa berakibat kepada meningkatnya radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme. Baik, Anda mengapresiasi langkah ini untuk membatasi begitu ya. Tapi Anda katakan tadi tidak hanya game online tetapi juga buku misalnya atau di internet melalui media sosial. Lalu sebenarnya kan keluarga ini menjadi orang terdekat begitu ya. Apakah seperti apa pengawasan atau pendampingan yang bisa dilakukan orang tua atau misalnya keluarga dekat begitu untuk mencegah hal-hal serupa terjadi, Mbak Cassandra? Betul, jadi sekali lagi adalah bahwa sebuah langkah yang diusulkan tentu baik. Tetapi apakah langkah ini bisa menyelesaikan semua permasalahan? Nah, ini yang harus betul-betul dipastikan. Karena sekali lagi, karena satu kasus, mungkin kasus di Aceh, kasus di Jakarta berbeda. Nah, ini alasannya mengapa diperlukan pemeriksaan psikologi forensik untuk memastikan. Yang pertama adalah motif atau intensi dari pelaku itu dalam melakukan hal tersebut. Kemudian, apakah seseorang tersebut memang bisa dipercaya keterangannya, dia mengaku melakukan ini, tidak mengaku melakukan itu. Lalu kemudian ada psikodinamika kekerasannya dan bagaimana seseorang ini akhirnya sampai pada keputusan untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita harus betul-betul berdasarkan bukti yang tentu saja harus melibatkan analisa dari lintas profesi. Nah, dalam hal ini sekali lagi seperti tadi saya katakan, upaya untuk memastikan orang tua Indonesia untuk mengawasi putra-putrinya terutama adalah dalam proses tumbuh kembangnya, bagaimana mereka bisa tumbuh, mengadopsi nilai-nilai, memiliki lisan, perbuatan, tingkah laku, dan perasaan yang kira-kira itu memang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan tentu saja nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang jauh dari kekerasan dan tindak pidana. Tapi kalau kita bicara ke game online begitu, fokus kepada game online, apakah pengaruhnya begitu besar untuk psikologis seorang anak atau remaja gitu, Mbak Cassandra? Sangat besar, sebagaimana tadi saya sebutkan, segala hal yang sifatnya stimulasi, baik secara langsung, yang lewat mata, lewat telinga, lewat penciuman, baik dibaca, ketemu langsung, dan termasuk juga media sosial. Nah, media sosial ini saja, game hanya salah satu, hanya sebagian kecil. Jadi saya cukup sepakat tadi dengan pengamat
yang baru saja berbicara bahwa game itu hanya sebagian kecil. Ada hal lain yang sebenarnya juga harus diperhatikan karena kita tidak bisa hanya melemparkan tanggung jawab kepada satu titik sementara kita membiarkan hal yang lain. Nah, dalam hal ini yang justru harus diperhatikan, yang harus dimonitor juga dengan baik karena jangan sampai ketika anak-anak Indonesia, anak remaja Indonesia sangat dekat dengan gadgetnya dan mereka bisa mengakses begitu banyak materi di tangan mereka, di dalam ruangan kamar mereka dengan tanpa terkendali, tanpa terawasi. Nah, ini yang akhirnya perlu pengawasan dari orang tua dan pengendalian agar jangan sampai nilai-nilai atau stimulasi yang masuk dalam kepala mereka itu bisa berkembang menjadi sebuah ide, pemikiran, bahkan perasaan, dan bahkan akhirnya sampai kepada tindak perbuatan yang tentu saja merugikan orang lain. Baik. Tri dan Anda katakan tadi ini begitu mudah diakses gadget, kemudian akses internet di mana-mana, bahkan di dalam kamar saja bisa diakses begitu ya. Nah, dari game online ini sebenarnya kan diakui oleh remaja begitu ini menimbulkan kecanduan. Bagaimana mereka bisa melatih strategi, membuat strategi untuk memecahkan sebuah masalah untuk naik ke level selanjutnya. Lalu bagaimana dari keluarga atau bahkan dirinya sendiri untuk bisa mencegah kecanduan itu? Bagaimana mitigasi yang harus dilakukan, Mbak Cassandra? Sekali lagi saya merevisi sedikit bahwa kecanduan itu tidak hanya kepada game, tapi bisa saja kepada hal yang lain gitu ya. Karena inilah yang menjadi masalahnya gitu ya. Jangan hanya kita terpaku pada game saja. Karena tadi muatan-muatan tadi ya misalnya bisa dalam bentuk konten gambar, video, kemudian mungkin semacam yang anak-anak sering sebut sebagai do it yourself, DIY gitu ya. Bagaimana melakukan sendiri cara untuk membuat improvise explosive device tadi. Jadi bom-bom rakitan seperti itu gitu. Nah, ini yang harus diawasi. Nah, sekali lagi ketika penyalahgunaan gadget itu, bagaimana anak ini sehari-hari mungkin tidak punya kegiatan lain. Tadi di satu titik juga ada benang merah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa harus menggalakkan kembali pramuka, karang taruna, karena itu adalah alternatif pilihan, ya pilihan kegiatan yang tentu saja harus diawasi oleh orang tua dan guru supaya anak-anak ini lebih tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif daripada kegiatan-kegiatan yang beresiko seperti ini. Jadi sekali lagi orang tua sangat penting untuk mengetahui jumlah penyalahgunaan atau penggunaan gadgetnya berapa banyak, lalu kemudian alternatif kegiatan lainnya, dan bagaimana mereka mengukur apa yang ada di dalam kepala anak ini setiap saat, nilai-nilai apa yang mereka miliki, dan tentu saja harus diimbangi dengan nilai-nilai luhur, Pancasila, nilai-nilai moral yang baik, kesetaraan untuk tidak melukai dan menyakiti orang lain. Baik, itu artinya pengaruh orang-orang terdekat, keluarga terutama orang tua dan juga teman-teman juga harus bisa dipilih yang baik gitu ya, yang menjadikan pendidikan moral menjadi sepenuhnya penting. Lalu menurut Anda, seperti apa regulasi ideal yang seharusnya diterapkan agar anak terlindungi begitu, tapi manfaat positif dari game online juga tetap bisa dirasakan? Yang jelas intinya adalah keseimbangan ya, bahwa kembali lagi anak-anak sekarang terutama anak-anak Gen Z memang terlalu dekat dengan gadget karena mereka juga tidak punya alternatif untuk kegiatan. Beberapa ruang anak juga mungkin sudah tergerus oleh pembangunan begitu ya, lalu kemudian mungkin kesibukan orang tua, alternatif kegiatan, dan terutama juga mungkin fasilitas-fasilitas yang bisa disediakan untuk anak. Nah, kita harus menggalakkan kembali semua hal tersebut, terutama adalah supaya anak-anak punya alternatif kegiatan yang seimbang. Kuncinya adalah seimbang. Bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan mulai dari bangun pagi, siang, malam, lalu kemudian juga mereka juga harus punya kesempatan untuk bermain dan mempunyai hal-hal yang menyenangkan dan tentu saja produktif dan konstruktif. Baik, semoga saja kita harapkan semua lini begitu ya bisa bekerja sama dari keluarga, dari tenaga pendidik, dan juga yang tidak kalah penting adalah pemerintah dalam menimbulkan peraturan-peraturan atau regulasi. Ya, baik, betul. Sehingga apa yang tidak kita inginkan seperti game online yang bisa mempengaruhi hal-hal yang buruk tidak terjadi atau tidak terulang. Konten-konten radikal lainnya. Baik, konten-konten radikal yang mungkin harus dibatasi. Sangat penting, tidak hanya game. Yes. Baik, terima kasih Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinik forensik yang telah berbagi perspektifnya di Kompas siang hari ini. Terima kasih Mbak Cassandra. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.